Musrenbang Des, 3 usulan prioritas. Jadi fokus pembangunan desa. Sukanegara, reporter Yani Manuhutu. Editor Alia Hehaitu, bogormetromedia.id Desa. Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrenbang Des untuk penyusunan rencana kerja pemerintah RKP Desa tahun anggaran 2026 serta daftar usulan RKP DURKP tahun 2027, Senin 25 Agustus 2025. Kepala Desa Sukanegara, Ahmad Yani, SPD, menegaskan bahwa arah pembangunan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam Musrenbang Des ada 3 usulan prioritas utama yang menjadi fokus pembangunan desa ke depan, yakni 1. Pembangunan tempat pemakaman umum TPU. 2. Perawatan jalan penghubung Cibodas, Desa Sukanegara. 3. Pembangunan jaringan irigasi. Selain itu, Kades Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah provinsi untuk penguatan layanan kesehatan masyarakat. Untuk usulan bantuan provinsi berupa operasional posyandu akan kita alokasikan anggaran desa guna kegiatan pembinaan, tegasnya, di tempat yang sama, Sekretaris Camat Sekcam Jonggol, Gogo Badarudin, S, IP, S, SOS, MC, berharap forum musyawarah ini dapat menampung seluruh masukan masyarakat demi pembangunan desa yang lebih maju. Mudah-mudahan dalam kegiatan Musrenbang Des ini bisa mengcover semua program di tahun 2026. Masukan dari semua unsur kita rekap bersama sehingga aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi, baik untuk peningkatan infrastruktur, kualitas SDM, maupun taraf hidup perekonomian warga, ujarnya. Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Sukanegara, Uwis Katimah, menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung perekonomian masyarakat melalui penguatan usaha mandiri dan UMKM. Kami mengajak para pedagang untuk berkolaborasi agar perekonomian desa lebih stabil. Untuk anggota kami arahkan mulai dari simpanan baru, lalu mendapat hak pinjam, sehingga dana dapat diputar untuk usaha produktif. Jelasnya. Selamat siang Pak Lurah. Terkait kegiatan hari ini di Desa Sukanegara, Pak Lurah. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan musyawarah pembangunan desa untuk tahun 2025. Ini adalah bentuk upaya kami dalam melaksanakan sesuai ketentuan undang-undang untuk perencanaan pembangunan dalam aspek infrastruktur, dan aspek pemberdayaan masyarakat, dan aspek sosial masyarakat. Terkait dalam musrenbang ini, berapa usulan yang disampaikan oleh para peserta musrenbang, Pak Lurah? Ada 3 usulan yang menjadi skala prioritas pembangunan TPU, dan kami menimang bahwa kebutuhan masyarakat yang akan jalur TPU sangat penting menjadi salah satu prioritas desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dimana kami memberikan hibah 4.000 meter untuk warga kami, dan akan dibangunkan untuk TPU tempat pemakaman umum khusus warga desa Sukanegara. Yang kedua, pembangunan perawatan jalan penyambung desa. Ada salah satu desa yang memang jalannya sudah mulai kurang baik. Ini kami akan alokasikan menjadi prioritas jalan, perawatan jalan Cibodas. Yang ketiga, pembangunan irigasi yang ada di wilayah Dusun 3. Itu menjadi sebuah prioritas di desa. Untuk Bante, ya kami Bante nanti menunggu ya ketentuan yang perbuknya dari Pak Bupati, dan insya Allah untuk Bante tahun 2026 pun akan fokus terhadap
tersentuh oleh pembangunan di wilayah desa. Kalau yang ini Pak sebelumnya untuk Dede apa yang telah dirasakan? Untuk wilayah desa tahun 2024 itu pembangunan sampah, pembangunan jalan, Kampung Lewi Jati, Roda 4, jembatan, kelas BLT, bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Terus saya lupa lagi tuh. Ketahanan pangan mungkin. Segmen hari ini kegiatan di depan Pak. Segmen Pak. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Pertama, terima kasih kepada desa-desa Bandana pada hari ini melaksanakan kegiatan. Tentunya kami dari kecamatan fasilitator kegiatan Musrembang. Semoga bahwa pemerintah desa Bandara dalam kegiatan Musrembang ini bisa mengawal program tahun 2026 berkaitan dengan prioritas pembangunan desa Bandara. Ini pada hari ini masukan dari semua unsur masyarakat negara direkap bahwa kegiatan tahun 2026 akan dilaksanakan masuk pada RKP desa. Tentunya RKP desa aja yang dibuat pada hari ini. Tentunya pemerintah desa juga hari ini membuat daftar usulan rencana kerja pemerintahan desa tahun 2027. Mudah-mudahan semua aspirasi masukan dari semua unsur masyarakat bisa tercover program usulan itu di DO RKP desa. Tentunya semua ini dilaksanakan desa ini tiada lain untuk meningkatkan suatu program kegiatan. Kedua, dengan adanya program kegiatan, tentunya desa ini akan mendorong yang akan dilaksanakan. Lebih-lebih dengan adanya program kegiatan ini tiada lain dan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan infrastruktur desa, termasuk peningkatan sumber daya manusia, peningkatan di bidang pembangunan non formal, banyak non formal yang dilakukan pada hari ini. Tentunya termasuk kegiatan perekonomian yang diwadahi dari disampaikan mulai kegiatan BUMDes, operasi desa ini menjadi bahasan pada kegiatan desa. Mudah-mudahan di bahasan ini ke depan kaitan dengan operasi desa Merah Putih ini lebih maju, termasuk pendukung-pendukung lainnya yang sifatnya dapat menjalankan masyarakat. Harapan kami dalam pemerintah kecamatan, ayo majulah desa, majulah kecamatan untuk semua ini menjadi kabupaten Bogor istimewa dan wilayah. Oke Pak, makasih. Siang Bu, Selamat siang, bisa disebutkan nama lengkap Ibu? saya Yusuf Tina. Sebagai apa Bu di Koperasi Merah Putih? Saya sebagai Ketua Koperasi Merah Putih Desa Sukanegara. Tujuan dibentuknya Koperasi Merah Putih ini Bu? Tujuan dibentuk Koperasi Merah Putih adalah yang pertama untuk membantu perekonomian masyarakat, kemudian mesejahterakan ekonomi masyarakat, juga sebagai perekonomian mandiri. Salah satunya adalah UMKM dan mengangkat para pedagang untuk bisa berkolaborasi agar lebih stabil perekonomian. Terkait masalah dibentuknya Koperasi Merah Putih ini Bu, ada nggak kemudahan yang diberikan kepada anggota atau dengan para pedagang? Iya, kemudahannya adalah mereka yang pertama kita arahkan dulu untuk simpanan. Jadi mereka agar bisa menabung dulu gitu ya, menabung dulu, kemudian simpanan dulu, menjadi anggota dulu, kemudian baru mereka punya
punya hak untuk meminjam. Gitu. Meminjamnya juga nanti kita ada kriterianya. Seperti dana itu bisa diputarkan untuk usaha. Ini kalau saya tanya, Bu, untuk tahapan itu sudah sampai di mana? Bu? Tahapannya? Apa menentukan ini dari mulai pembentukan sampai saat ini? Ya, kami menyelesaikan legalitas dulu. Dari mulai dibentuk bulan Mei, dari musyawarah desa, kemudian ada koordinasi dari pemerintah, kemudian juga kami memenuhi atau menyelesaikan legalitas seperti NPWP, NIB, kemudian rekening koperasi. Mungkin ada apa kesulitan sekarang ini? Oh ya, untuk kesulitan sendiri sih di ini ya, di permodalan awal kita itu seperti gedung atau tempat operasi gitu. Nah, tetapi alhamdulillah segala kesulitan itu ada kemudahan dari kepala desa. Kita diberikan tempat ya di desa untuk bisa sebagai rumah koperasi ya, ada gitu sudah difasilitasi. Walaupun memang untuk idealnya karena memang kita butuh gerai, butuh tempat untuk gerai, butuh gudang gitu. Itu belum terrealisasi. Tapi sementara ini kita kan bertahap. Gitu. Kita juga tidak mau membebankan pemerintah desa. Yang penting pengajuan itu sudah ada. Bahwasannya harus butuh apa dari koperasi itu nanti kita ajukan seperti itu. Sejauh ini baru untuk keperluan yang rutin dulu seperti yang tadi legalitas tadi. Berapa jumlah anggota Koperasi Merah Putih di Desa Sukanegara ini, Bu? Untuk sementara ini kita memulai dari staf desa dan pengurus koperasi. Baru dimulai pertengahan bulan ini atau bulan September ini, bulan Agustus ya. Itu 30 orang yang sudah menjadi anggota koperasi. Untuk selanjutnya insya Allah di bulan September nanti mulai PKK, kemudian kita sosialisasikan ke masyarakat luas untuk mereka bisa menjadi anggota koperasi. Harapan Ibu sebagai Ketua Koperasi Merah Putih di Desa Sukanegara apa, Bu? Harapannya ya tentunya bisa menjalankan visi misi dan cita-cita dari Bapak Presiden untuk perekonomian masyarakat lebih baik, kemudian lebih stabil, kemudian juga masyarakat agar terhindar dari pinjaman-pinjaman yang tidak baik ya, seperti kalau saya sebutkan itu ya bank-bank keliling gitu ya, yang memang itu menjerat perekonomian mereka sendiri gitu, tanpa disadari gitu kan. Nah, inginnya kita nanti itu bisa, yang pertama itu bisa menghindari masyarakat dari seperti babi gitu, sehingga mereka bisa simpan pinjamnya itu nanti keuangan mereka itu lebih stabil dan lebih baik. Pesan-pesan Ibu kepada warga Desa Sukanegara yang telah adanya Koperasi Merah Putih di Desa Sukanegara, Bu? Yang pertama, mereka saya harapkan atau masyarakat seluruhnya gitu ya untuk bisa menjadi anggota koperasi. Yang kedua, mereka sadar atau mempunyai kesadaran bahwa mengikuti menjadi anggota koperasi ini merupakan hal yang sangat bermanfaat